Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alisandra Halimah, Anggita Paramita Dewi, Anita Widyaningsih, dan Anissa Atsani Kinanto. Kami akan menjelaskan mengenai emboli air ketuban dan distosia bahu. Berikut penjelasannya. Emboli air ketuban adalah masuknya air ketuban beserta komponennya ke dalam sirkulasi darah ibu. Yang dimaksud komponen di sini adalah unsur-unsur yang terdapat di air ketuban seperti lapisan yang terlepas, rambut janin, lapisan lemak, dan cairan kental. Faktor resikonya yaitu multipara, solusio plasenta, UFD, partus precipitatus, suction curettage, terminasi kehamilan, trauma abdomen, versi luar, dan amniosentesis. Nah, berikut merupakan gambaran klinik, yaitu umumnya terjadi secara mendadak. Pasien hamil tiba-tiba mengalami kolaps. Menjelang akhir persalinan, pasien batuk-batuk, sesak, terengah-engah, dan kadang cardiac arrest. Kemudian penata laksanaannya bersifat sportif dan diberikan secara agresif. Terapi awal adalah memperbaiki cardiac output dan mengatasi DIC. Bila anak belum lahir, lakukan SC dengan catatan dilakukan setelah keadaan umum ibu stabil. X-ray torak memperlihatkan adanya edema paru dan bertambahnya ukuran atrium kanan dan vertikal kanan. Pemeriksaan laboratorium asidosis metabolik atau penurunan PaO2 dan PaCO2. Terapi tambahannya yaitu resusitasi cairan, infus dopamin untuk memperbaiki cardiac output, adrenalin untuk memperbaiki cardiac output, terapi DIC dengan fresh frozen plasma, terapi perdarahan pasca persalinan dengan oksitosin, segera rawat di ICU. Selanjutnya yaitu distosia bahu. Merupakan suatu keadaan diberlakukannya tambahan manuver obstetrik oleh karena dengan tarikan biasa ke arah belakang pada kepala bayi. Komplikasi distosia bahu pada janin adalah fraktur tulang atau clavicula dan humerus, cedera plexus brachialis, dan hipoksia yang dapat menyebabkan kerusakan permanen di otak. Fraktur tulang pada umumnya dapat sembuh sempurna tanpa sekuele apabila didiagnosis dan diterapi dengan memadai. Cedera plexus brachialis dapat membaik dengan berjalannya waktu, tetapi sekuele dapat terjadi pada 50% kasus. Pada ibu, komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan akibat laserasi jalan lahir episiotomi ataupun atonia uteri. Faktor resiko dan pencegahannya. Belum ada cara untuk memastikan akan terjadinya distosia bahu pada suatu persalinan. Meskipun sebagian besar distosia bahu dapat ditolong tanpa morbiditas, akan tetapi apabila terjadi komplikasi dapat menimbulkan kekecewaan dan adanya potensi tuntutan terhadap penolong persalinan. Untuk mengurangi resiko morbiditas pada bayi dan mencegah terjadinya tuntutan, penolong persalinan perlu mengidentifikasi faktor resiko terjadinya distosia bahu dan komunikasikan akibat yang dapat terjadi pada ibu serta keluarganya. Upaya pencegahan distosia bahu dan cedera yang dapat ditimbulkannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tawarkan untuk dilakukan bedah sesar pada persalinan vaginal beresiko tinggi. Janin luar bisa besar lebih dari 5 kg, janin sangat besar lebih dari 4,5 kg. Dengan ibu diabetes, janin besar kurang lebih 4 kg dengan riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya. Kala 2 yang memanjang dengan janin besar. Yang kedua, identifikasi dan obati diabetes pada ibu. Yang ketiga, selalu bersiap bila sewaktu-waktu terjadi.
Yang keempat, kenali distosia bahu seawal mungkin. Upaya mengejan, menekan suprapubis atau fundus dan traksi berpotensi meningkatkan resiko cedera pada janin. Yang kelima, perhatikan waktu dan segera minta pertolongan begitu distosia diketahui. Bantuan diperlukan untuk membuat posisi MC Robert, pertolongan persalinan, resusitasi bayi, dan tindakan anestesi apabila perlu. Penanganan. Langkah pertama, manuver MC Robert. Manuver MC Robert dimulai dengan memposisikan ibu dalam posisi MC Robert, yaitu ibu terlentang, memfleksikan kedua paha sehingga lutut menjadi sedekat mungkin ke dada, dan rotasikan kedua kaki ke arah luar atau abduksi. Lakukan episiotomi yang cukup lebar. Gabungkan episiotomi dan posisi MC Robert akan mempermudah bahu posterior melewati promotorium dan masuk ke dalam panggul. Mintalah asisten menekan bahu suprasimfisis ke arah posterior menggunakan pangkal tangannya untuk menekan bahu anterior agar mau masuk di bawah simfisis. Sementara itu, lakukan tarikan pada kepala janin ke arah posterokaudal dengan mantap. Langkah tersebut akan melahirkan bahu anterior. Hindari tarikan yang berlebihan karena akan mencederai plexus brachialis. Setelah bahu anterior dilahirkan, langkah selanjutnya sama dengan pertolongan persalinan presentasi kepala. Manuver ini cukup sederhana, aman, dan dapat mengatasi sebagian besar distosia bahu derajat ringan sampai sedang. Yang selanjutnya yaitu Rubin's maneuver. Diagnosis. Distosia bahu dapat dikenali apabila didapatkan adanya kepala bayi sudah lahir tetapi bahu tertahan dan tidak dapat dilahirkan. Kepala bayi sudah lahir tetapi tetap menekan vulva dengan kencang. Dagu tertarik dan menekan perineum. Traksi pada kepala tidak berhasil melahirkan bahu yang tetap tertahan di cranial symphysis pubis. Begitu distosia bahu dikenali, maka prosedur tindakan untuk menolongnya harus segera dilakukan. Langkah ketiga, melahirkan bahu posterior, posisi merangkak atau manuver Wood. Melahirkan bahu posterior dilakukan pertama kali dengan mengidentifikasi dulu posisi punggung bayi. Masukkan tangan penolong yang berseberangan dengan punggung bayi ke vagina. Yang dimaksud di sini berseberangan yaitu punggung kanan berarti menggunakan tangan kanan dan punggung kiri berarti menggunakan tangan kiri. Temukan bahu posterior, telusuri lengan atas dan buatlah sendi siku menjadi fleksi. Bisa dilakukan dengan menekan fossa cubiti. Fossa cubiti adalah otot yang mengelilingi lubang area siku atau merupakan sebuah lekukan yang terletak di depan siku dan berbentuk segitiga. Peganglah lengan bawah dan buatlah gerakan mengusap ke arah dada bayi. Langkah ini akan membuat bahu posterior lahir dan memberikan ruang cukup bagi bahu anterior masuk ke bawah simfisis. Dengan bantuan tekanan suprasimfisis ke arah posterior, lakukan tarikan kepala ke arah posterokaudal dengan mantap untuk melahirkan bahu anterior. Setelah melakukan prosedur pertolongan distosia bahu, tindakan selanjutnya adalah melakukan proses dekontaminasi dan pencegahan infeksi pasca tindakan serta perawatan pasca tindakan. Perawatan pasca tindakan termasuk menuliskan laporan di lembar catatan medik dan memberikan konseling pasca tindakan.